kakek saya, ayah saya ini kalau sama Habib itu Masya Allah takdimnya luar biasa. Jadi kalau ada tamu, ada Habib sama kiai-kiai berdatangan, itu yang Habib itu kopinya itu gelasnya besar. Tapi kalau kiai-kiai walaupun alim, itu ya kopinya gelasnya kecil gitu. Jadi saking takdimnya, nyampe putra ayah saya itu namanya menggunakan nama-nama apa itu dari Habib-Habib semua. Bahkan nama saya juga ini dari Habib Ali Semarang itu, saking takdimnya. Jadi mungkin ini adalah ilmu nurun gitu, al ilmu nurun, niru ke orang tua. Kami juga takdim. Yang asli kami toh sudah eskal banget dari sejak kecil. Sebab rumah ayah saya ini sering dibuat datang Habib. Dan Habib kalau datang ke tempat ayah pasti minta uang. Minta uang. Saya itu mikir ya, bukankah Rasulullah itu mempunyai sifat wabil mu'minina raufur rahim. Raufun itu artinya kan dermawan. Rohimun artinya itu sayang banget ke umat. Jiwa pemaafnya sayang banget loh. Ini kok nggak memper belas sama kakek-kakek beliau, sama Rasulullah gitu. Jadi yang asli dari sejak kecil itu saya itu eskal. Tapi berhubung apa itu mafil aba fil abna, apa yang terjadi pada ayah kakek saya seperti itu takdim. Saya juga takdim. Saya itu berubah total. Itu yang asli itu. Gara-gara saya itu setelah ngisi pengajian di Jawa Barat pulang. Setiap jam 2 kan saya nganter istri belanja ke pasar. Saya itu nganter istri ke pasar. Di waktu itu saya masih duduk. Belum sempat tidur. Karena mohon maaf ya, ini yang asli ilmu sir. Tapi ini harus saya sampaikan. Saya ini sering mimpi dalam keadaan terjaga. Jadi saya jagongan seperti ini itu sering mimpi. Jalan, nyetir itu sering mimpi. Di waktu itu saya mimpi. Saya mengatakan mimpi karena saya masuk di dunia lain. Di waktu itu Romo Yai saya datang. Kemudian Romo Yai dawuh begini, Ror, coba kamu membuat diskusi yang besar dengan para habaib membahas tentang silsilah Ba'alwi. Setelah itu saya tanya, saya kira itu adalah membuat pengajian akbar. Karena saya itu sering membuat tantangan, membuat pengajian akbar tidak harus persiapan, walaupun harus menghabiskan sekian ratus juta. Itu sudah biasa. Saya tanya sama Romo Yai, Yai apakah membuat pengajian akbar? Romo Yai dawuh pakai bahasa Jawa ya. Cuman ini saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Enggak, kamu membuat diskusi sama Habib. Dengan apa itu membahas silsilah Ba'alwi. Setelah itu saya nggih Yai sendika dawuh. Setelah itu Romo Yai memberi saya dompet, saya terima. Maklumlah saya ini orang awam, pikirannya uang Gus. Saya kira uang. Tak pegang isinya telur. Setelah itu Romo Yai hilang. Di waktu itu saya duduk masih ada dompetnya dan masih ada telurnya. Setelah itu langsung seketika saat itu juga saya tulis di media sosial, di Facebook. Kalau saya mimpi, kata-kata saya mimpi karena masuk di alam lain. Makanya kata-kata saya mimpi ketemu dan sebagainya. Walaupun dari pihak pondok saya mengecam semua. Bahkan saya didatangi Kiai 2 dari pondok saya untuk mengklarifikasi mimpi itu. Karena pondok saya masih muhibin. Kemudian saya bilang, Pak Yai, di waktu itu yang datang itu namanya Kiai Haji Jamaluddin. Kiai, mohon maaf, saya umurnya udah 40 lebih, panjangan juga 40. Saya ini mimpi, mosok saya harus bersumpah. Ciri-ciri orang bohong itu ya, wallahi, sumpah gitu. Ini itu yang paham mimpi itu saya. Jadi yang berhak untuk ngomong itu mimpi dan tidak saya. Lagi pula saya ini udah boyong dari pondok. Saya berhak untuk berbicara menurut saya. Lagi pula Romo Yai Kiai Haji Abdul Wahid Judi itu juga Romo Yai saya. Tidak cuma Romo Yai ini panjenengan saja. Sehingga panjenengan nyuruh saya untuk mengklarifikasi. Itu sebuah apa itu tuntutan yang keliru gitu. Sampai detik ini pondok saya alumni banyak yang mengecam. Tapi saya tidak pernah takut sama sekali. Karena kalau saya takut, ya berarti saat ini harus kotangan saya ini. Perempuan berarti harus pakai celana dalam, pakai cawet deh. Gitu. Jadi apa itu saya nggak pernah takut sama sekali. Walaupun di framing banyak, bahkan saat ini Gus, saya dikatakan alumni. Kalau saya ini telah keluar dari alumni almarhum Badung Sari, alumni apa Fadil Wakil, saya nggak pernah takut.
Saya nggak pernah takut. Bahkan kalau video saya ini jadi viral gara-gara saya menyebut namanya Romo Yai, saya tidak pernah takut. Sebab dulu saya pengen belajar ketarim, yang melarang kami ketarim Romo Yai. Bahkan pernah suatu ketika di waktu Romo Yai masih sugeng, saya pernah sowan sama Habib, namanya Habib Zaki Al-Idrus. Habib Zaki itu jual figura gambar apa itu, kalau nggak salah itu Habib Lutfi kalau nggak salah. Pokoknya anu lah, gambar seorang kiai. Disodorkan Romo Yai. Romo Yai bilang begini, Habib, kalau saya setiap ada Habib jual figura tak pasang di sini ya, dipenuhin figura semua seperti orang jualan figura gitu. Setelah itu tuh Habibnya maksa. Romo Yai apa itu marah besar, seakan-akan apa itu saat itu Romo Yai tidak berkenan dengan seorang Habib. Makanya saya ini toh, setelah itu Romo Yai dawuh sama saya, beliau mengatakan, Ror, kamu kalau hormat ke Rasulullah saja. Romo Yai dawuh, Romo Yai saya ini termasuk waliun min auliyaillah. Kenapa kok nyampe saya berani mengatakan seperti itu? Sebab Romo Yai saya sering hadir di rumah saya, ya kodotan wa manaman. Jadi dalam keadaan hidup itu Romo Yai silaturahim di tempat saya. Jadi umpamanya alumni nggak setuju dengan statement saya, ya silakan. Jadi saya mempersilahkan gitu, nggak harus percaya dengan apa itu ocehan saya gitu. Jadi gara-gara itu saya mantep, sebab di waktu itu langsung saya membuat pengumuman, ya, apa itu membuat diskusi kepada para habaib. Di waktu itu wah Habib banyak yang ngebel, yang menghina, mencaci maki. Bahkan ada Habib, kalau nggak salah itu masih saudaranya Habib Lutfi, orang Tegal kalau nggak salah, Habib Husain atau Habib siapa, Al-Atos. Beliau ngebel video call sama saya langsung. Ini Kiai Muharrar ya? Iya Habib. Kamu yang anu ya, apa itu diskusi? Iya Habib, siap Habib. Udah, besok pagi setelah subuh saya akan berangkat dari Tegal. Saya akan ke Pondok Pesantren Al Mubarak Arba'in. Tolong transferi uang untuk transport 1.500.000. Di waktu itu Bib, mohon maaf, di ATM kami adanya cuma 1 juta. Tak transfer. Jit. Setelah itu apa yang terjadi? Di pagi hari saya sudah nyiapin live streaming. YouTuber udah tak siapin semua. Tidak ada kabar. Saya bel, saya WA, tidak dibalas sama sekali. Nyampe sekarang beliau tidak datang ke Al Mubarak, bahkan uang saya juga tidak dikembalikan. Siapa namanya tadi? Saya lupa, pokoknya Habib Husain Al-Atos. Al-Atos ya. Habib Husain Al-Atos. Katanya istrinya masih keponakannya istrinya Habib Lutfi katanya. Wallahu alam gitu loh. Sehingga gara-gara seperti itu, saya kok jadi mikir ya, berarti benar ini enggak dunia Rasul. Karena ciri-ciri dunia Rasul, ma'fil aba fil abna. Apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Jadi kalau ada harimau, loh kok ada anak kok meong-meong, pasti ini tidak anak harimau ini pasti ada oknum kucing, pasti itu. Kalau di bahasa Jawa itu ada bahasa gini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Loh, ini ada buah mangga, loh kok di bawah buah mangga kok apa itu durian? Pasti ada oknum ada oknum yang menjatuhkan. Sehingga tidak perlu meneliti nasab lah, meneliti dohirnya saja itu sudah jelas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah atqakum. Siapa orang yang paling mulia di dunia ini? Siapa coba? Rasulullah. Aku yakin tidak cuma Rasulullah saja, tapi anak cucunya Rasulullah juga mulia. Ciri-cirinya apa? Atqakum. Kamu paham atqakum? Bertakwa. Atqakum itu maknanya adalah yang paling takwa. Kalau panjenengan lihat di Al-Quran, makna daripada takwa, uiddat lil muttaqin. Surga itu disuguhkan, disiapkan untuk orang-orang yang ahli takwa. Siapa orang yang ahli takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Mereka itu yang senantiasa bersedekah, senantiasa berbagi. Fis sarra di saat mereka kaya, wa dharra fakir, atau di saat mereka itu lapang harta, atau di saat mereka sulit. Itu ciri-ciri orang yang mulia, yang paling mulia. Jadi dunia Rasul anu Gus,
pasti dermawan. Loh, ada durian Rasulullah bakhil, apalagi nyampe door to door, minta dari pintu satu ke pintu yang lain. Saya ngomong seperti ini fakta, dan saya sering didawiri Habib. Asli, tidak bohong. Nggak mungkin duriannya Rasul nggak atqakum, nggak mungkin. Nggak mungkin durian Rasul tukang ngemis, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dawir nggak mungkin. Harusnya itu. Memberi. Durian Rasul itu memberi. Paling besar apa ya Muharrar ininya yang Gimana? didawiri Habib itu? Sering itu apa itu uang itu tasbih itu loh 2 juta, banyak lah, jutaan pokoknya. Bahkan apa itu ada Habib datang ke tempatku, Kiai pinjam motor, enggak kembali, bingung saya. Mungkin kembalikannya setelah kiamat, kan pinjem. Setelah itu saya ketamunan Habib Alwi Al Idrus dari Solo. Saya terangkan kalau ada Habib itu langsung dilaporkan ke polisi. Pada akhirnya beliau dikejar sama polisi, pada akhirnya dikembalikan. Setelah itu ada Habib lagi, namanya Habib Abdullah. Alnya saya lupa. Pinjam mobil katanya 2 hari. Padahal pinjam mobil ya sudah kita gratiskan nih loh. Apa yang terjadi? Nggak dikembalikan. Sampai sekarang? Nggak dikembalikan, nyampe berhari-hari, nyampe berminggu-minggu. Pada akhirnya Gus, saya itu sowan ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya sowan Kanjeng Kalijogo, saya matur sama Kanjeng Sunan Kalijogo, mobil saya hilang di bawah oknum Habib. Setelah itu saya selesai apa itu sowan ke itu Kanjeng Sunan Kalijogo, saya ditemuin sama musafir. Musafirnya bilang gini, tapi saya meyakini ini nggak musafir ini pasti Kanjeng Sunan Kali. Musafirnya bilang gini, Kiai cari mobil. Iya, mobil Kiai warnanya ini. Iya benar, mobil Kiai Avanza. Iya benar, mobil Kiai di bawah Habib ini digadikan di tempat ini. Setelah itu toh saya buru, saya cari, digadikan di apa itu di tempat orang. Kebetulan yang gade orangnya sangar. Jadi yang gade bilang gini, boleh diambil, harus ada uang. Di waktu itu Gus, zaman itu loh Gus, 18 juta. 18 juta banyak. Tapi berhubung saya ini juga orangnya sangar, saya telepon polisi. Padahal yang asli nggak telepon polisi. Yang saya telepon santri saya sendiri. Pak polisi, tolong, ini mobil saya digade, tolong ke sini. Orangnya takut. Lah gimana orangnya dolim Gus? Atakabur lil mutakabir sodako, nyombongi orang sombong itu sodako. Pak polisi, tolong ini. Pada akhirnya toh mobil saya diberikan. Kira-kira bohong seperti ini, kira-kira boleh nggak Gus? Itu namanya tipu muslihat. Untuk demi kebaikan. Iya, kalau nggak gitu nggak dikembalikan. Bahkan Gus, ada Habib umurnya 52 tahun datang ke tempatku. Kebetulan santri saya kan banyak. Ada santri cuantik itu, paling cantik di pondok saya. Lewat. Habibnya padahal ya sudah punya istri loh. Ustadz, wah itu siapa Ustadz? Ini Ustadz. Gimana saya kalau jadikan, tadinya bilangnya gini, kalau saya nikahkan sama keponakan saya gimana gitu. Ya silakan Habib, tapi cepet-cepet ditembung sendiri gitu loh. Pada akhirnya saya bilang, Bib, tolong Bib, itu enggak hak saya, itu ke orang tua. Pada akhirnya ditembung ke orang tuanya. Berhubung orang tuanya pasti yang melihat saya kan, samina wa ta'na. Pada akhirnya dinikah. Setelah dinikah apa yang terjadi? Dulu menjanjikan diberi rumah, diberi tanah. Apa yang terjadi? Dikontrakkan di tempat yang Masya Allah. Setelah punya anak 1 dicerai, padahal masih cantik. Padahal cantik itu. Sekarang mungkin umurnya, mungkin ya, sekarang baru 25 mungkin sekarang ini. Bisa ditawarkan ke Habib. Gara-gara itu toh, saya dibenci sama keluarga mereka. Itu gara-gara oknum itu. Mana mungkin duriannya Rasul seperti itu gitu.